Mana Bang, coba jelaskan Bang tadi. Baik, terima kasih teman-teman media sudah hadir secara langsung, dan di mana kami dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam hari ini sudah mengajak dialog, bukan aksi demonstrasi. Kenapa kami memutuskan itu? Karena kami melihat situasi dan kondisivitas hari ini Kota Batam khususnya lagi tidak baik-baik saja. Kami paham apa yang dialami masyarakat Rempang Galang khususnya hari ini. Mereka sangat membutuhkan perjuangan mahasiswa khususnya. Oleh karena itu hari ini kami hadir di sini untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Itu perlu digarisbawahi. Dan saya juga sebagai kurdum yang sampai saya mengimbaukan kepada media, jangan digiring kemana-mana. Jangan jadi kami mahasiswa ini sebagai tumbal, korban dari semua kepentingan dari investasi Rempang Galang. Saya berharap juga warga Rempang Galang semoga nanti kita bisa bersilaturahmi bersama mahasiswa. Kami mengetahui supaya kami mencari tahu akar permasalahan itu seperti apa sehingga terjadinya peristiwa yang kita lihat, kita mengetahui bersama pada 7 September yang lalu. Oke Bang, barusan kan mahasiswa nggak mau digiring kan terkait kepentingan prestasi. Oh kenapa mahasiswa Batam baru muncul sekarang? Sementara di Tanjung Pinang mereka udah duluan. Baru sekarang kenapa kalian baru muncul? Baru muncul. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa kami harus muncul? Kita tahu baru muncul. Ya, baru muncul. Iya. Kita tahu situasi dan kondisi mahasiswa Kota Batam ini mayoritasnya pekerja. Kami butuh kajian, kami butuh silaturahmi, konsolidasi, itu sangat butuh waktu yang sangat berat. Perlu kawan-kawan ketahui semua, kami ini kuliah sambil kerja, bukan cuma kuliah. Harus digarisbawahi. Mungkin ini dari Prisma Politik untuk menyampaikan juga. Sebentar lagi. Terkait yang audiens dengan BP Batam, PK Batam dan jajarannya, bagaimana terkait tanggapan-tanggapan dan audiensi yang mereka berikan, nyatakan dari pernyataan tadi. Sementara dari yang dipertanyakan itu nggak ada pengamatan saya tidak ada yang mengenai sosiokultur. Terus pengadaan relokasi itu harus ada. Rumah itu harus ada sebelum relokasi itu menyangkut hak-hak manusia. Bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa hari ini kami menghadir di sini dan bukan mengundang BP Batam, bukan BP Batam, tapi kapasitas Haji Muhammad Rudi sebagai wali kota. Itu perlu digarisbawahi. Lalu pertanyaan tadi bahwasanya kenapa? Pengapa dengan pernyataan hari ini? Teman-teman mungkin nanti Prisma untuk menyampaikan. Untuk pertemuan hari ini yang sudah terlaksana audiensi dari mahasiswa kepada pemerintah, kami kurang puas dengan jawaban pemerintah tadi. Makanya memang perlu dari kami untuk menyatakan sikap bahwa jika memang poin-poin tadi yang belum diindahkan juga dari pemerintah, ya kami siap dengan gerakan yang lebih besar lagi. Namun memang dalam membersamai masyarakat selama ini juga untuk mendukung kondusivitas Kota Batam juga, kami juga dari mahasiswa siap untuk mewadahi lah dari mungkin kita bangun pendekatan sosial kepada masyarakat ataupun mungkin ruang-ruang diskusi yang ini juga nanti merupakan wadah lah bagi pemerintah ataupun masyarakat. Jadi kami di sini menyatakan sikap kepada pemerintah agar cepat mungkin menyelesaikan win solution dari permasalahan isu Rempang Galang ini, biar kita butuh lah Batam untuk tenang lagi gitu loh. Bro, tadi dari tuntutannya banyak desakan, tapi nggak ada satupun kayaknya yang dipenuhi, terutama desakan soal penolakan relokasi. Ya. Kalau dari aliansi ini gimana, Bro? Mungkin dari aliansi kami juga istilahnya menunggulah win solution dari pemerintah juga. Istilahnya ini menjadi desakan kami kepada pemerintah, legislatif kepada eksekutif Kota Batam. Jadi jika memang ini nanti belum diindahkan juga ataupun mungkin ada langkah yang ternyata ini nanti salah ke depan, jadi kami dari mahasiswa siap untuk nanti gerakan yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi mungkin untuk dalam tahap sekarang ini ya kita bisa bangun diskusi, ruang-ruang diskusi. Ya kita juga sebagai kaum intelektual ya melihat situasi kondisi Batam juga hari ini yang semakin memanas, banyak oknum lain yang memang ada rasa kepentingan di polemik Rempang Galang ini. Jadi kami harap ya kita sebagai mahasiswa bersikap yang sebaik-baiknya lah untuk tidak untuk tidak menimbulkan lah konflik-konflik lagi seperti yang sudah terjadi silam kemarin. Bang, ini kan proses pembangunannya belum tentu selesai dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Dalam hal ini mahasiswa siap kawal nggak untuk
sampai rumah tetap mereka kalau mereka jadi Mungkin direlokasi? seperti yang sudah saya soalin di awal, kami dari awal siap membersamai apapun mungkin yang terjadi dari masyarakat ya. Mungkin dari awal sebelum ini juga kepada Memanas kami sudah sempat membersamai. Jadi tadi statement-statement yang mengatakan bahwa mahasiswa Batam baru muncul ini itu saya salahkan ya. Kami selama ini selalu bersama masyarakat dan dari aspek sehingga kan nggak melulu-melulu tentang aksi jalanan. Kami pendekatan sosial kepada masyarakat itu yang perlu dijunjung sekarang ini karena ya kondisi psikis masyarakat sekarang pasca kemarin yang terjadi ya sangat memang trauma, ada trauma yang besar bagi masyarakat. Jadi misalnya perlulah pendekatan kita dari mahasiswa juga ya, untuk siap kawalan juga untuk mendukung dari proses pengembangan ini begitu, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Baik, izin namanya Bang dan selaku apa? Saya Rwanda dari Ketua BEM Politeknik Batam. Abang? Saya Andre sebagai Kordum Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Bro, poin penuntutannya apa aja? Boleh kita foto? Tribuners, itu belum, tadi. belum selesai, boleh lanjut ya? Ya, Kami juga ya. hari ini Aliansi Mahasiswa Kota Batam, selain daripada poin tuntutan itu, kami juga mendesak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota untuk turun serta dan melibatkan semua stakeholder untuk hadir di sosialisasi berhadapan dengan masyarakat Rempangkalan secara langsung, bukan di bawah AC ataupun di gedung mewah. Itu patut dipertegaskan ya. Kami siap hadir untuk bersama masyarakat supaya ada solusinya, ada titik temunya. Jangan sampai digiring kemana-mana bahwasanya Aliansi Mahasiswa Kota Batam hari ini hanya berpihak pada pemerintah. Kami pertegaskan, kami menolak relokasi. Pertegaskan, kami menolak relokasi 16 kampung tua. Jikalau pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan stakeholder terkait BP Batam harus menghadir dan tatap muka secara langsung di Rempanggalan supaya ada titik temunya, akar permasalahannya kita akan lihat di situ dan mengetahui bersama. Mungkin itu saja. Kalau perlu saya baca poin tuntutan. Baik. Poin tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Mendesak DPRD Kota Batam untuk membuka ruang diskusi publik secara transparansi dan menghadirkan tokoh adat melalui masyarakat 16 titik kampung tua. Kedua, mendesak DPRD Kota Batam untuk ikut menolak relokasi 16 titik kampung tua di Rempanggalan. Ketiga, mendesak DPRD untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Keempat, mendesak DPRD memberikan jaminan atau kepastian hukum kepada warga Rempanggalan. Yang kelima, mendesak Wali Kota Batam berbicara kapasitas dia sebagai Wali Kota bukan sebagai BP Batam. Mungkin demikian yang bisa kami dari Aliansi sampaikan. Satu lagi dari Polab. Bismillah. Saya dari mahasiswa, saya ingin mengingatkan kepada pemerintah kita bahwasanya kan kita ini negara hukum gitu. Jadi saya ingin mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap menjadikan hukum itu sebagai panglima, bukan menjadikan kepentingan itu sebagai penentu. Karena negara kita ini kan negara hukum, jadi utamakan hukum, jangan kepentingan. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit. Pada kesempatan secara pribadi dan mungkin mewakilkan kawan meminta kepada para penegak hukum membebaskan semua orang-orang yang ditangkap kemarin karena mereka mempertahankan tanah leluhurnya. Mereka bukan penjahat, mereka bukan perampok, mereka bukan koruptor. Maka kami harapkan mereka semua dibebaskan tanpa syarat. Oke. Tribuners, demikian laporan langsung dari saya di kantor DPRD Kota Batam terkait pertemuan mahasiswa bersama yang lain, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, dan bersama beberapa anggota dewan kemarin. Nah, ini mereka sudah selesai melakukan audiensi ataupun diskusi Tribuners dan mereka lanjutkan dengan foto bersama. Demikian laporan langsung dari saya. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda Tribuners.